Sebulan lalu kita baru aja melihat sebuah smartphone kelas menengah yang menggunakan spek kamera 200 megapiksel. Dan gak nanggung-nanggung dari desain mewahnya itu, gak cuma di seri Pro Plus-nya aja, lineup tertingginya. Tapi 11 Pro pun mendapatkan kemewahan yang sama. So ya, salah satu handphone yang menarik, tapi sayangnya gue belum sempat megang langsung cobain si handphonenya. Dan sekarang Realme balik lengkapin lagi si Realme 11 seriesnya, yaitu Realme 11 seri non-pro Realme yang jujur aja gue penasaran apakah ini bisa menggantikan Realme 10 akhir tahun kemarin, salah satu handphone dengan MediaTek Helio G99 terbaik menurut kita. Well, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Mungkin enggaknya sih ya karena mereka tetap gunain chipset yang sama. Palingan mungkin ya soal selera yaitu desainnya aja sih. Dan ada beberapa hal yang bisa dibilang upgrade atau jadi coba ya mending dengerin dulu aja kali ya. Tapi artinya ini jelas Realme tetap mau seri basicnya ini berada di harga yang terjangkau. Yang mungkin karena menggunakan chipset yang sama. Range harganya pun harusnya di sekitaran 3 jutaan juga. Sama kayak Realme 10 kemarin. Kalau sekarang pilihannya itu langsung di 8256GB. Jadi auto G99 yang rata kanan semua. Kalau dulu kan pas rame si G99 rilis ada handphone yang masih pakai 4GB, 6GB yang sebenarnya jadi agak nanggung, kurang bisa maksimalin si SoC-nya. Bahkan sekarang dengan adanya Antutu V10, V10 ya, handphone chipset ini pun bisa dapat skor di atas 400.000 nih. Ini menarik cuy. Tapi seperti biasa, desainnya dulu kita bahas. Yang menurut gua sekarang itu lebih buat anak muda. Kelihatan dari style warna glory goldnya ini yang punya desain emas gradasi ke putih dengan halo design yang kalau lo perhatiin mirip crown jam tangan mehong gitu gak sih? Ya jadinya sih buat kalian itu kayak sayang gitu mau pakein case ke handphone ini. Terus juga kalau dilihat lebih dekat lagi dia punya desain glitter gitu dan karena stylenya ini udah rame, fingerprint yang nempel di bodi belakangnya itu jadi nggak kelihatan ngotorin si handphonenya. Ini bagus loh. Cuma kalau kalian nggak suka yang heboh ya, dia ada warna hitamnya yaitu dark glory. Seperti biasa aja pasti ada warna netralnya. Kamera bump juga dibuat lace emas mewah ya. Jadi walaupun lu beli yang basic dan stylenya itu nggak sama kayak superiornya, tetap si Realme kasih style yang beda. Yang gua sayangkan sebenarnya itu ya ini lumayan tebal aja di 2,5 mm, lebih tebal jadi dilema nih mending casingan atau enggak. Tapi ya selera sih kalau kalian mau ya. Sisi samping flat aja bagus, warnanya senada juga, port dan tombol juga normal, ada jack audio juga, SIM tray full nggak hybrid. Ngomong-ngomong kalau dipegang handphone ini juga enak ya. Maksud gue tuh kayak handphonenya nggak kegedean, pas aja gitu, ringan juga yaitu di 178 gram. Jadi tuh nih handphone termasuk ringan banget juga, enak dipegang satu tangan juga. Tapi kenapa nih Realme pakaian anti gores ke layarnya cuma nggak full nih? Kenapa gitu? Gue jadi gatel liatnya. Kadang pas liat handphonenya kayak nggak nutup gitu loh si anti goresnya. Mungkin kompensasi ke casingnya ya. Cuma kenapa nggak dibikin case yang aman buat anti gores full gitu sih? Lanjut dulu deh, kita bahas layarnya ya. Handphone ini yang punya ukuran di 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Panel juga tetap saya udah pakai Super AMOLED lapis Corning Gorilla Glass. Refresh rate-nya di 90Hz, brightness-nya 1000 nits, peak-nya dipakai di luar jelas udah aman. Ya ini sih dari segi layar masih sama bagusnya kayak seri sebelumnya. By the way, sektornya ini sih yang bikin gue suka banget sama si Realme 10 dulu. Cuma ya yang perlu diwajarkan untuk handphone kelas ini sih ya paling dagunya masih agak tebal sama kamera depannya punch hole. Namun di sisi kiri setidaknya ya nggak water drop aja sih. Jadi kalau dari segi desain memang handphone ini sih ada peningkatan mungkin lebih signifikan di bagian bodi belakangnya ya. Dari bentuk kamera bumpnya yang lebih fresh juga, mirip DNA-nya sama kayak si 11 Pro Plus-nya. Cuma ya dari basic aja gitu. Sisanya sih masih sama feel-nya ya kayak kerasa mewahnya sama kayak seri sebelumnya. Kalau dalaman handphone ini udah gue sebut juga tadi, chipset Helio G99, RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage-nya 256GB UFS 2.2, ya paduan oke banget lah dengan storage besar, terus bawaannya juga udah Android 13 dengan Realme UI 4.0. Jadi udah terbaru dan yang pasti bakalan mendapatkan update yang lebih lama juga dibanding yang seri lama, jelas dong. Dan beneran deh, kalau lu udah pakai 8GB itu memang udah nggak ada masalah lagi dari handphonenya. Mau dipakai multitasking ini lancar semuanya, nggak kerasa ada stuttering performa kayak pas lagi pindah-pindah aplikasi, smooth aja lah. Lihat aja dari Antutu V10 ini bisa dapat sampai di 420 ribuan. Geekbench-nya sama 3D Mark pun juga hasilnya lumayan, udah standar Helio G99 punya, udah bagus lah. Cuma ya jangan lupa semenjak Geekbench sama Antutu keluar versi baru ya, basis core-nya itu ada peningkatan ya. Jadi secara performa masih sama kok rasanya kayak Realme 10 kemarin. Sekarang buat performa gaming langsung aja. Ini di mode performance semua kita tesnya. Pertama di game Genshin Impact, di default settingannya itu dapat di lowest 30, dia dapat rata-rata di 28 fps dan pemakaian baterainya selama 10 menit ini cuma makan 3% aja dan suhunya depan belakang rata adem di 40 derajat Celcius.
Gamenya lancar, apalagi di settingan defaultnya. Stuttering cuman kalau pindah map doang, kayak fight pun juga udah aman. Cuma drop ke 27 kalau sini itu rame banget. Dan jalan-jalan di kota pun juga udah nggak ada masalah. Baterai cukup irit, ya handphone ini udah tergolong adem lah untuk game yang satu ini. Lalu untuk game kedua yaitu CODM, default settingannya itu dapat di medium, dapat rata-rata FPS di 57 dan settingan lowest high-nya itu dapat FPS lebih tinggi di 59 juga. Lebih stabil maksud gua. Kalau baterai selama 15 menit cuma makan 3% aja dan suhunya depan itu ada 39 derajat Celcius dan di belakangnya itu di 38 derajat Celcius. Game ini jelas lancar untuk di default setting, apalagi di settingan lowest high-nya itu masih nggak ada masalah. Paling untuk game per 4 jari ya sebenarnya buat gua sendiri agak kesulitan mungkin karena dari layar ukurannya itu agak lebih kecil gitu. Kalau untuk game Mobile Legends, game yang ketiga yaitu default settingannya dapat di high, dapat rata-rata FPS jelas rata di 60 fps. Dan penggunaan baterai selama 15 menit cuma makan 3% aja dan suhunya di sisi depan itu di 39 derajat Celcius dan belakangnya di 40 derajat Celcius. Nah, untuk game ini jelas nggak ada masalah. Paling yang agak disayangkan sih ya dari settingan grafisnya aja sih yang masih belum unlock ke 90 Hz. Kayaknya sih menurut gue udah kuat ya untuk handphone seperti ini. Ini game stabil banget soalnya. Kalau game PUBG default settingannya di HD High dapat rata-rata di 30 dan settingan smooth ultranya bisa dapat FPS di 40. Dan penggunaan baterai selama 10 menit cuma makan 2% aja dan suhunya di bagian depan dapat 40 derajat Celcius dan belakangnya 38 derajat Celcius. Ini udah sesuai standar G99, bisa dapetin FPS 40 di settingan smooth ultra, gamingnya lancar juga, cuma ya untuk settingan gyronya ini masih virtual. Lebih baik kalau mau main ya mainan manual aja lah untuk di handphone ini. Jadi secara overall untuk di sektor gaming dengan settingan bawaannya, handphone ini masih kuat untuk main game. Dan memang sudah tepat sih kalau lo mencari handphone di harga 3 jutaan kecil ya. Untuk main game sih ya Helio G99 itu salah satunya. Tapi ya pakai RAM gede lah kalau mau, itu catatan penting juga. Terus juga buat yang lain, dari segi baterai, handphone ini juga mendapatkan peningkatan. Sekarang itu chargingnya di 67 watt ya, SuperVOOC punya. Yang artinya nggak nyampe sejam handphone ini udah full lagi. Ini menarik banget karena sebelumnya itu masih di 33 watt aja. Serta buat baterainya pun juga tetap besar di 5000 mAh. Sama kalau kalian penasaran dapat charger atau enggak, ya pasti dapet dong. Kalau buat konektivitas, jelas MediaTek Helio ya pastinya masih di 4G punya. Dengan Bluetooth 5.1 punya juga, dan kalau misalnya NFC ada lah ya, kali nggak ada. C53 aja udah punya, masa yang ini disunat gitu. Dan gue pas tanya warga Realme pun ya ternyata ini adalah feedback dari para user mereka. Mungkin salah satunya kalian lagi yang nonton ini ya, para fans Realme garis keras ya, yang keras juga teriak nih soal NFC di Realme number series juga harusnya ada gitu. Ya bisa dibilang gue suka sih kalau misalkan brand mau dengerin para warganya. Ya paling kelanjutannya ya sensor ya, paling tadi ya si gyro hardware-nya nggak ada, masih absen ya, masih pakai virtual. Sisanya masih ada untuk di sensor basicnya. Kalau buat keamanan seperti biasa ada face unlock sama fingerprint di sisi powernya. Dan sedikit disayangkan juga speakernya ini nggak sekalian di-upgrade ke stereo nih, masih mono kayak sebelumnya. Oke, kita ke pembahasan terakhir yaitu soal kamera. Handphone ini sekarang ada peningkatan dari sebelumnya juga. Dengan setup tetap 2 kamera utamanya sekarang jadi 108 megapiksel dan juga ada 2 megapiksel untuk potret kamera atau kita sebutnya kamera gimmick. Dan kamera depannya pun punya resolusi di 16 megapiksel punya. Realme juga memperkenalkan fitur 3 kali in sensor zoom atau bisa disebut lossless zoom ya, yang tetap punya kualitas bagus. Jadi ya langsung aja kita cek hasilnya seperti apa. Dan buat hasil mode standarnya, di pencahayaan yang cukup ya sebenarnya hasilnya ini bagus. Dari segi detail dapat hasilnya itu bagus juga sama ya. Yang gua rasa beda di sini itu sebenarnya main cam-nya ini punya field of view yang lebih wide daripada kamera utama lainnya. Ini bagus nih. Jadi solusi kalau nggak bisa kasih kamera ultra wide, mending gini aja sih. Kamera utama yang lebih wide. Ditambah dia klaim zoom 3 kali masih bagus dan memang terlihat masih bagus, nggak banyak pengurangan kualitas. Ini sih oke ya buat hasil foto standarnya. Menarik sih si Realme ini. Cuma ada satu kekurangan nih. Untuk focusing distance-nya jadi lebih agak jauh karena memang targetingnya itu photo wide mungkin ya. Jadi ya udah gitu. Setidaknya buat foto rame-rame masih aman, nggak perlu mundur jauh nih yang motretnya. Kalau di mode HDR yang ini bisa bekerja sesuai namanya, ngatur dynamic range-nya tanpa mengubah warna yang berlebihan. Awannya jadi lebih terlihat dan area shadow juga cukup terangkat maksudku. Sedangkan mode AI jelas ngasih warna yang lebih saturated agar gambar lebih menarik atau ya ready to post lah. Dan untuk mode malamnya di handphone ini ada 2 pilihan yang kalian bisa gunakan, mode nightscape atau si mode otomatisnya, atau lagi ada mode malamnya. Keduanya ini memberikan hasil yang oke untuk cahaya yang kurang, namun ya apabila areanya itu benar-benar gelap, fitur night mode ya, bukan fitur otomatisnya, bisa memberikan detail yang lebih bagus lagi. Untuk fitur portrait juga udah termasuk yang bagus. Perbedaan antara subjek dan backgroundnya itu udah sangat rapi, nggak kerasa artificial. Cuma terkadang ada bagian di mana
kacamata itu tidak tertangkap sebagai aksesoris ya. Jadi ada yang kepotong nih kacamatanya. Dan buat video, handphone ini cuma terbatas di Full HD 30fps. Hasilnya pun juga udah oke, walaupun gak ada stabilizer. Cuma karena field of view-nya itu luas, jadi getarnya itu nggak separah kamera biasa. Tapi tetap getar, apalagi kalau di bawah jalan ya. Ya, ini adalah perkebunan lagi. Full HD 30fps dari Realme 11. Yoi, ini emang bukan kamera yang the best buat banget gitu ya, yang ada stabilizernya. Cuman ya udahlah, 3 jutaan sih gue sebenarnya juga semi nggak ngarep apa-apa sih. Cuma karena desainnya ini yang gue liat anak muda banget, gue rasa sih ini cocok juga sih buat lu yang kayak doyan-doyan story gitu ya, atau kayak cuman suka sharing-sharing, karena mic-nya ternyata oke gitu. Lu dengerin nggak? Dan gambarnya kalau misalnya dia cahayanya pas ya bagus-bagus aja gitu kan. Terus kayak, "Woi bro, gue di sini bro," gitu. Dan ini mungkin juga cocok buat lu yang kerja karena udah ada NFC juga. Jadi ya pasti sih buat orang-orang kerja sih. Ini untuk ngabarin kayak misalnya, "Pak, ini Pak, gini Pak." Suaranya bisa terekam dengan jelas dan reportnya juga bisa nyampe gitu ya. Di 3 jutaan sih gue suka sih. Kalau mic-nya sih lumayan sih. Walaupun suara-suara anginnya masuk, cuman ya udahlah. Dan nggak jadi robotik juga sih. Jadi ya plus minus lah suara angin gitu. Oke, ini aja Realme 11. Let's go balik studio. Woo! So, gimana kesimpulannya, Di? Oke, handphone ini sebenarnya tetap menarik. Lebih tepatnya yang memberikan improvement aja sih, yang lebih fresh. Lebih maksimal juga lah. Dari campaignnya aja, Terminator Triple Combo. Jelas nawarin charger yang lebih cepat, pilihan RAM storage yang lebih besar, dan G99 yang lebih kenceng pas dites AnTuTu V10 ya. Ini jatuhnya bagus sih, maksimal jadinya gitu buat segi performance-nya. Kalau desain ya udahlah, selera lah. Tapi buat gua, dia ini udah punya rapih finishnya. Tinggal selera kalian aja cocok atau enggak sama bentukan handphone seperti ini. Dia juga upgrade sih dari segi kameranya. Memang nggak jadi kayak gimana kameranya. 108 megapiksel sebenarnya juga ya udah buat gua. Tapi karena dia pakai kamera yang somehow lebih wide, lebih enak buat foto ramean. Sama juga kalau di zoom pun biar nggak lebar banget, itu masih aman digunain zoom 3 kalinya. Ya jadi ya kualitasnya tuh menurut gua masih oke, nggak ada penurunan yang signifikan cuy. Ya ini sih menarik ya, apalagi kalau lu pengen beli Realme 11 Pro gitu, cuma ya belum kesampaian duitnya, baru kekumpul 3 jutaan dulu gitu, ya mending sih beli ini aja. Seriusan, dari stylenya sama, bisa dibilang premium juga, nggak kerasa murahan, masih masuk buat anak muda zaman sekarang. Digenggamnya enak, ringan lagi cuy, enak banget gitu. Yang disayangkan sama gue itu cuma satu cuy, anti goresnya aja nih. Wajib diganti kalau udah beli biar enak ke cover full gitulah. Itu udah aman harusnya. Oke, soal harga ya. Sekarang kita lihat si Realme 10 itu yang tertinggi sekarang di 3.399.000 untuk 8 plus 256 GB-nya. Berarti dengan peningkatan seperti ini, ya mungkin di 100 atau 200.000 di atasnya lah buat si Realme 11 ini. Masih aman buat handphone yang pakai spek seperti ini, plus nggak ada yang disunat lagi dari generasi sebelumnya. Untung juga kalau misalkan harganya itu sama, terus si Realme 10-nya diturunin kan, itu bakal lebih worth buat kalian buat kalian minang si Realme 11 ini. Ini pilihan yang masih oke ya, smartphone yang pakai Helio G99 yang masih gue suka. Gak tiba-tiba gue jadi kecewa sama handphonenya. Ya gue sebenarnya agak bingung sih kalau sekarang MediaTek tuh masih pakai G99, kapan lagi gitu chipset terbarunya buat chipset 4G sekarang. Jadi agak bosen makin lama G99 ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Realme 11. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian dan lagi butuh handphone baru dari Realme yang bagus juga, banyak peningkatannya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, di Facebook, dan Discord. Dan kalau kalian mau beli, cek link di deskripsi aja. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.